mudah. Tidak bisa dong kun payakun ataupun seperti begitu mudah untuk membalik telapak tangan. Kalau kita membaca regulasinya, ada gembok sebenarnya yang saya kira untuk mengganti wakil presiden itu adalah hal yang sangat sulit dan mungkin secara normal itu sangat mustahil. Misalnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, kita cek satu persatu misalnya pasal 7A dan B, di situ kan dijelaskan bahwa wakil presiden itu bisa diganti, ya kira-kira begitu, bisa diberhentikan oleh MPR atas usulan Dewan jika terbukti melakukan pelanggaran konstitusi seperti pengkhianatan terhadap negara, kemudian korupsi, penyuapan ataupun tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercelah maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Ini bunyi undang-undang loh. Artinya apa? Wakil presiden itu hanya bisa diganti oleh MPR, tentu diusulkan oleh DPR, ketika wakil presiden itu terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindakan tercela yang lain. Tentu per hari ini kalau kita melihat wakil presiden Republik Indonesia yang baru menjadi wakil presiden kurang lebih sekitar 6 bulan lamanya, memang sangat jauh dari unsur-unsur yang disebut dengan mengkhianati negara. Sangat jauh dari unsur-unsur yang terkait dengan korupsi, sangat jauh dari unsur-unsur yang terkait dengan penyuapan dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang saya sebutkan bahwa persoalan konstitusi tidak gampang dalam hal ini. Apalagi kalau kita membaca klausulnya, usulan untuk mengganti wakil presiden ini kan memang harus diusulkan oleh DPR ketika menemukan bukti bahwa wakil presiden itu adalah melakukan tindakan inkonstitusional dan seterusnya dan seterusnya. Setelah itu DPR kemudian meminta semacam fatwa kepada Mahkamah Konstitusi, apakah betul secara material terbukti wakil presiden itu inkonstitusional, melanggar hukum, korupsi, kemudian terlibat penyuapan dan seterusnya dan seterusnya. Baru setelah ada putusan dari MK diusulkan kepada MPR. Jadi jalannya cukup jelimet, jalannya cukup panjang dan sangat rumit. Jadi wajar kalau kemudian pada poin yang ketiga ini saya ingin katakan, bicara tentang konstitusi, bicara tentang peraturan untuk mengganti wakil presiden, itu tentu sangatlah sulit. Tapi kan kita tidak pernah tahu bagaimana proses politik yang terjadi di Indonesia. Tapi overall, kalau kita bicara tentang undang-undang, ini adalah gembok yang saya kira tentu tidak mudah untuk bisa diwujudkan. Apalagi yang menyampaikan pernyataan sikap ini hanya sebatas ekstra parlementer, kelompok masyarakat, dan yang menyampaikan ini bukanlah mereka misalnya anggota Dewan, ataupun anggota-anggota MPR. Ini yang saya sebut sebagai poin yang ketiga, soal gembok konstitusi tentang regulasi terkait dengan proses dan tata cara untuk mengganti wakil presiden. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, di antara 8 poin yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI itu, saya mencatat ada poin-poin tertentu yang saya kira memang serangannya itu mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Misalnya dalam tuntutan poin yang ketiga, menghentikan proyek strategis nasional PSN PIK 2. Kalau bicara tentang proyek strategis nasional, ini kan terkait dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Pak Jokowi. Poin yang kedua juga disebutkan di situ, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Baru ada poin yang ketiga untuk mengganti wakil presiden. Di antara 8 poin tuntutan dari Purnawirawan TNI, 3 poin itu memang mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Jadi saya ingin katakan bahwa setelah Jokowi tak lagi jadi presiden, begitu banyak serangan-serangan yang menurut saya begitu agresif dan silih berganti mengarah kepada Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Karena harus kita akui, Gibran adalah wakil presiden yang juga adalah putra dari Pak Jokowi. Serangan-serangan ke Jokowi saya kira cukup banyak. Kemarin ada yang menggugat terkait dengan mobil SMK, yang kemudian juga terkait dengan ijazah, kemudian kunjungannya ke Vatikan, sekalipun itu misalnya diutus oleh negara. Dan yang terakhir adalah soal bagaimana wakil presiden itu diminta untuk diganti dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang menurut saya menjadi penting untuk ikut berkontribusi bagaimana percakapan terkait dengan polemik, kekisruhan, dan kontroversi
terkait dengan pergantian wakil presiden yang menurut saya dalam banyak hal secara konstitusi itu sangat berat dan itu sangatlah rumit untuk bisa diwujudkan. Terserah para pemirsa mau berada di posisi yang mana, berada di posisi yang ingin mendukung Gibran, yang mengatakan bahwa Gibran itu adalah wakil presiden yang sah secara legitimate, terpilih sebagai wakil presiden bersama dengan Presiden Prabowo Subianto. Itu yang kemudian disampaikan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Begitupun para relawan-relawan yang lain pendukung Gibran mengatakan usulan untuk mengganti Gibran itu adalah usulan yang aneh, usulan yang tidak masuk akal, mengadu domba antara Gibran dan Prabowo Subianto dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan Mas Kaisang, Ketua Umum PSI juga memberikan satu pernyataan sikap bahwa Gibran itu terpilih menjadi wakil presiden secara konstitusional dan sesuai dengan demokrasi. Bahkan Ketua Umum Partai Nasdem juga memberikan pembelaan terhadap posisi Gibran yang secara legitimate dan secara sah sebagai wakil presiden. Meski pada setting bersamaan, tentu kita melihat bagaimana pihak yang kemudian mendukung pernyataan sikap dari para purnawirawan TNI ini karena dianggap putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu itu cacat secara etik dan secara moral, maka wajar kalau kemudian wakil presiden itu digantikan. Dan ada argumen-argumen lain yang kemudian mempertebal bahwa kondisi Indonesia itu tidak baik-baik saja, maka salah satu kuncinya adalah pengganti wakil presiden dan seterusnya dan seterusnya. Dalam posisi itulah saya kira dalam konteks berdemokrasi ya, tinggal kita semua berada di pihak yang mana. Mendukung boleh, kontra boleh, tidak mendukung dan apatis pun juga boleh. Dalam demokrasi yang paling penting itu harus menghindari cara-cara yang tidak beradab, hanya sekedar perbedaan sikap. Yang ingin saya katakan adalah segala sesuatu yang terjadi, perdebatan terkait dengan pergantian wakil presiden, tentu ini akan menjadi sesuatu yang sangat kontroversial karena ini sangat sensitif. Orang nomor 2 di negara kita tiba-tiba diusulkan untuk diganti dengan alasan-alasan yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden. Kita tinggal tunggu apakah akan ada gerakan-gerakan yang besar ataukah justru gerakan ini akan memudar dan wassalam terkait dengan upaya untuk mengganti wakil presiden. Karena kalau mau jujur, karena kalau mau serius, ya usulkan dong ke DPR. Datang ke DPR, ada semacam usulan dan permintaan dari kelompok masyarakat supaya ada pergantian wakil presiden. Maka sepanjang itu tidak dilakukan, wajar kalau kemudian aspirasi yang disampaikan oleh para purnawirawan ini ya seperti aspirasi-aspirasi dari kelompok masyarakat, kelompok-kelompok aktivis yang selama ini. Iya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NAS 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, soal kisru ya, tuntutan dari Purnawirawan TNI, soal pengganti atau mengganti wakil presiden, yakni Gibran Raka Buming Raka, yang memang sampai saat ini kita belum tahu pasti seperti apa keputusan ya soal tuntutan dari para purnawirawan, bahkan ratusan jenderal, bahkan banyak yang mungkin menginginkan tuntutan itu dilaksanakan. Dan memang menurut saya tidak semudah itu sebetulnya karena Gibran ini kan dipilih langsung sepasang atau sepaket lah gitu ya dengan Presiden Prabowo Subianto pada kontestasi pemilu Pilpres 2024 yang lalu. Lantas, apakah Gibran ini bisa dimaksudkan atau bisa dicopot ataupun bisa digantikan, dan siapa yang nanti yang menggantikan? Yang jelas memang secara prosedural ya tentu ya nanti Pak Prabowo langsung memilih dua nama untuk diajukan ke MPR. Nanti ya dari satu dari dua nama yang diajukan itu salah satu dari mereka akan menggantikan Gibran kalau memang benar-benar terjadi ya. Nah, di sini saya nggak terlalu panjang lebar ke sana, tentu teman-teman juga tadi sudah mendengar dan bahkan kita juga sudah sering sekali menerima dan mendengarkan berbagai informasi dari berbagai sumber, dari berbagai media, baik di media eh, sosial ya, di X ya, di Instagram,
YouTube, Facebook, TikTok, dan macam-macam ya. Nah, di sini saya coba lihat ya bagaimana sih penilaian masyarakat Indonesia, bagaimana penilaian teman-teman kita. Tentu ini menjadi sebuah pemikiran baru bagi kita, sebuah pemahaman baru, bagaimana pandangan ya dari teman-teman kita. Saya akan sampaikan kepada pemirsa dan nanti juga Anda bila mana punya pendapat lain, ya silakan sampaikan di komentar pada video ini. Kalau kita punya perspektif yang berbeda, itu hal yang lumrah dan itu sah-sah saja. Ya namanya juga manusia, tak mungkin bisa sama. Nah, di sini saya coba lihat ya. Pemaparan lugas dan bagus ya mencerahkan, tetaplah berada di jalan yang netral dan lugas supaya masyarakat bisa mendapatkan pencerahan dari pengamat yang netral seperti Bung Ade Praitno. Nah, kemudian semangat tetap istiqomah, tidak berpihak ke pihak manapun kecuali hanya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Ini mengarah ke Bung Adi ya. Tidak ada yang sulit jika ada kemauan dan kesadaran bahwa negara ini tidak sedang baik-baik, maka mudahlah untuk mengabulkannya. Jenderal ini kalau dilihat sejarah pemilu yang lalu adalah pensiunan yang bermain politik yang kalah. Masyarakat sangat pahamlah pensiunan jenderal ini. Nah, jadi sering sekali juga ada penilaian bahwa ya para mereka-mereka itu yang menginginkan atau yang menuntut Gibran digantikan gitu ya. Banyak mengatakan ya kaum-kaum sakit hati atau karena kalah pilpres, dampak pilpres dan lain sebagainya. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan bahwa biologika berpikir bahwa ketika kita melihat keadaan negeri ini yang memang sebetulnya secara sadar kita melihat bahwa ini memang sedang tidak baik-baik saja. Ya bagaimana mungkin ekonomi secara global ya, bagaimana hubungan wakil presiden secara internasional misalnya, ya bagaimana apa kontribusi Gibran sebagai wakil presiden di pemerintahan ini, dan juga belum masih banyak isu-isu yang lain tentang soal putusan MK, ya soal bagaimana kinerja, bagaimana janji kampanye yang sampai saat ini tak kunjung tiba, dan mungkin melihat bagaimana pengalaman seorang Gibran Raka Buming Raka, wakil presiden kita saat ini, ketika mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran, ketika misalnya Presiden Prabowo Subianto itu berhalangan tetap, secara prosedural pasti Gibran yang menggantikan. Ketika misalnya Pak Prabowo sebagai presiden berhalangan tetap, mau dibawa kemana bangsa ini, sedangkan Gibran tentu pengalamannya yang mungkin secara internasional mungkin ya masih minim lah gitu ya. Dan bahkan kalau kita melihat bagaimana pidato-pidato, bagaimana pembahasan-pembahasan menjawab berbagai dinamika persoalan-persoalan yang terjadi pada saat ini, ya kita ya melihat bagaimana sosok Gibran dalam menanggapi hal seperti itu. Dan yang kerap Gibran membahas soal hilirisasi nikel. Kemarin hilirisasi kemenyan tuh di Sumatera Utara di daerah pokoknya di Medan lah ya, di Sumut sana ya. Dan kemudian bagaimana ketika berbicara soal AI, yang ketika beliau mengatakan banyak sekali komentar-komentar negatif kalau saya bahas AI, padahal sebetulnya itu bagus untuk kedepannya harus dipelajari dan lain sebagainya ya. Tetapi ya masyarakat ya mungkin apalagi adik-adik kita yang masih sekolah SMA, SMP dan seterusnya, ya mungkin mereka ya belum nyampe lah ke sana, tetapi ya mungkin perlu dorongan-dorongan tertentu ya. Tetapi harus menjelaskan bagaimana prosesnya gitu ya. Tidak hanya sekedar ini belajar AI dan lain sebagainya, tetapi tanpa menjelaskan bagaimana proses untuk mengetahui lebih jauh soal AI tersebut, seperti itu kurang lebihnya ya. Dan kemudian daripada banyak tanggapan lain, daripada bahas AI dan lain sebagainya, mending kita lihat dulu nih bagaimana masyarakat Indonesia, generasi penerus bangsa ini, terutama yang tinggal di desa, di perkampungan, bahkan mungkin di pelosok negeri ini, bagaimana mereka menempuh pendidikan masih berjalan kaki sejauh kiloan meter misalnya, ratusan meter, oke masih wajar, tapi ini sampai 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya. Dan bahkan jalannya becek, mereka harus buka sepatu, ya harus cetek tengkol sepatu dulu.
dan mungkin ada juga di daerah-daerah tertentu misalnya masih naik perahu, ya. Ada jembatannya sangat suram sekali, ya. Kepleset dikit bisa jatuh tuh, ya. Kayak kemarin saya lihat viral tuh ada di video TikTok Willy Salim tuh kalau nggak salah beliau, ya. Pergi mau memperbaiki dia, saya nggak tahu di desa mana namanya itu, ya. Ternyata ada tuh terjadi teman-teman, ya. Jadi maksud saya daripada hanya membahas itu dulu, ya ini dulu diperbaiki dulu. Ya, diperbaiki dulu sampai semuanya menerima keadilan itu. Jadi jangan hanya ada di dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang nyatanya realita hari ini kita belum mendapatkan itu. Bahkan 60%, 70% mungkin belum semua keadilan itu merata di seluruh penjuru negeri ini. Dan itu secara sadar kita menyampaikan hal itu, ya. Kalau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nggak mungkin ada yang miskin, ada yang kaya misalnya. Kemiskinan masih merajalela, pengangguran di mana-mana, anak jalanan, ya. Belum lagi yang tadi, yang mungkin ada di daerah-daerah tertentu, sekolahnya mungkin udah bocor, ya. Anggaran mungkin saja, ya, anggaran dari pusat kan sudah ngalir tuh, sudah dikasih anggaran, tetapi mungkin pemimpin di daerah-daerah tersebut, ya kan, barangkali kita nggak tahu ada barangkali yang dikorupsikan atau apalah gitu, ya. Kita kan bisa berasumsi dan menduga di sana gitu. Karena ya kita mengingat maraknya korupsi terjadi di Indonesia. Coba kita melihat Indonesia, banyak sekali korupsi. Udah kayak membudaya saja gitu, ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan sekali lagi juga, ya tidak hanya sekedar ini itu dan lain-lain gitu, ya. Dan juga saya yakin sekali bahwa bukan tidak senang adanya Gibran sebagai wakil presiden. Mungkin saja tuntutan itu mungkin berdasarkan kajian-kajian, berdasarkan bagaimana mungkin kesiapan Gibran secara rohani, secara jasmani misalnya, ya, dan lain sebagainya, kan mungkin mereka sudah tahu lah, karena ya bagaimanapun para purnawirawan ini adalah mereka yang berjuang untuk bangsa ini. Jadi nggak mungkin dong mereka benci bangsa ini. Orang itu pasti mereka mencintai negeri ini, sehingga mungkin dari segi pengetahuan mereka melihat bahwa oh ini harus diperbaiki nih, jangan sampai ada hal-hal seperti ini. Mungkin saja seperti itu, ya. Jadi ya saya rasa di sini sebetulnya banyak sekali, ya, penyampaian teman-teman kita, tapi penyampaian saya mungkin itu saja, ya. Kalau teman-teman nanti punya pendapat lain, ya silakan sampaikan saja. Dan saya minta maaf kalau ada penyampaian yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan, tidak bermaksud untuk memprovokasi, ya, atau mengungkit masa lalu, apalagi nih sampai dituduh sebagai buzzer politik, ya. Karena kita tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Karena kita mencintai negeri ini, ya. Kita mencintai bangsa ini karena negeri ini sepanjang masa. Yang kita nggak suka pejabat-pejabat korup, ya, pejabat-pejabat yang kerjanya ya hanya duduk, ya, tapi tanpa memikirkan kepentingan-kepentingan rakyat misalnya. Nah, kita nggak suka pejabat-pejabat yang seperti itu, ya. Jadi ya mungkin itu saja lah, ya. Dan kita tetap juga support pemerintahan Presiden Prabowo Gibran, ya, Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran. Ya, meskipun memang ada kalanya mungkin banyak penilaian-penilaian yang ya karena melihat bagaimana kebijakan, bagaimana program dan yang sebagainya, dan itu hal yang biasa. Ya namanya juga kita negara yang berdemokrasi gitu, ya. Jadi ya kalau ada yang mengkritik, kalau ada yang berpendapat seperti ini seperti itu, ya it's okay, itu hal yang biasa. Mungkin dari saya itu saja lah, teman-teman, ya. Terima kasih, ya, saya ucapkan sekali lagi salam dan sampai jumpa.